Selanjutnya, saya Isa Indah Sofia akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai consumer learning. Yang pertama, motif, yaitu alasan dibalik kenapa sih mereka akan membeli sebuah laptop. Jadi, tanpa motif itu, consumer learning tidak akan terjadi. Nah, pada penelitian kami, motif seluruh narasumber itu adalah sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di mana pada saat ini seluruh aktivitas dilakukan secara digital, sehingga mereka memerlukan laptop atau komputer untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti bekerja, untuk belajar, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian cues, yaitu sugesti atau stimulus yang diterima oleh customer untuk memenuhi motif. Jadi pada penelitian ini, sugesti yang didapatkan oleh narasumber antara lain dari iklan, promosi dari influencer, ataupun review-review dari tag influencer itu sendiri. Sehingga mereka akan mempertimbangkan akan membeli suatu produk atau tidak. Kemudian yang ketiga, respons atau reaksi customer atas produk tersebut. Responsnya yaitu membeli atau tidak membeli suatu produk. Jadi setelah setelah memiliki motif dan juga cues atau sugesti, customer baru merespons apakah mereka akan membeli ataupun tidak suatu laptop. Kemudian yang keempat, reinforcement, yaitu reward atau benefit yang didapatkan oleh pengguna. Nah, dalam kasus ini, reinforcement yang didapatkan oleh seluruh narasumber sama, yaitu fungsi-fungsi dari laptop itu sendiri seperti dapat digunakan untuk bekerja, mengerjakan tugas, kemudian streaming film atau YouTube, kemudian juga untuk mengakses internet dan lain-lainnya. Kemudian brand credibility. Yang pertama adalah kesesuaian informasi produk dengan kenyataannya. Jadi, narasumber akan mencari tahu terlebih dahulu review-review, kemudian iklan, dan juga speknya, sehingga mereka akan membandingkan dengan produk aslinya di toko. Kemudian yang kedua, kepuasan pada kualitas merek. Misalnya, terdapat narasumber yang memiliki laptop dengan merek yang sama bertahun-tahun, sehingga mereka telah memiliki kepuasan pada kualitas merek itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan pada kualitas merek. Seperti poin sebelumnya, yaitu kepuasan, narasumber itu akan memilih satu merek secara berulang-ulang karena kepuasan dan juga kepercayaan dari merek itu sendiri. Seperti pelayanannya, ataupun desain produk, ataupun fungsi dari produk itu sendiri dengan harganya. Kemudian yang keempat, keahlian produsen merek dalam kategori produk laptop. Jadi, satu merek itu memiliki keahlian tersendiri dari brand-brand laptop lainnya. Misalnya Apple itu memiliki keahlian, yaitu memiliki desain yang tipis, mudah dibawa kemana-mana, dan lain-lain. Sehingga terdapat narasumber yang memilih Apple ini menjadi brand dengan kualitas yang terbaik menurut mereka. Kemudian yang kelima adalah merek yang dibeli memiliki pengalaman yang memadai di industrinya. Jadi, terdapat merek yang sudah berdiri secara bertahun-tahun, misalnya Asus, sehingga para narasumber ini akan memiliki pengalaman, pastinya memiliki pengalaman karena produk ini telah berdiri dari sejak lama, sehingga mereka akan mengetahui performa dari merek ini sendiri.
selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.